di ujung Januari 2026 dunia bursa saham Indonesia dikejutkan dengan pengunduran diri seorang direktur utama dari Bursa Efek Indonesia, yaitu Iman Rahman. Tadi pagi beliau melakukan jumpa pers dan menyatakan mundur sebagai Dirut BEI. Kenapa beliau mundur? Salah satu alasannya karena sempat terjadi penurunan saham hingga 8% dan mengalami trading halt. Karena itu Iman merasa itu menjadi tanggung jawabnya dan dia mundur. Cukup mengagetkan, cukup membuat pasar sedikit goyah. Kemudian pemerintah dengan juga melakukan gerak cepat, mulai dari Menko Perekonomian, OJK, Jaksa Agung, bertemu dan berkumpul bersama dengan CEO Danantara dan jajarannya untuk memberikan ketenangan kepada pasar. Saya bersama Mas Pung Purwanto akan membahas di tema ini di The Comment Sindo News. Mas Pung, tiba-tiba aja nih si Iman Rahman nih tiba-tiba mundur di luar perkiraan BMKG. Betul. Iya. Memang karena belum ada sejarahnya gitu. Karena trading halt itu biasa sebenarnya gitu. Itu biasa dalam pasar bursa. Cuman kalau Dirut BEI mundur itu nggak biasa berarti? Iya. Belum pernah kayaknya. Belum pernah. Oke. Ini berarti serius. Ada sesuatu yang serius. Iya. Karena kondisinya atau masalah dia atau masalah? Nah, nanti kita ulas nih. Kita ulas karena ini tadi sejumlah menteri langsung menyatakan konferensi pers siang, Menteri Menko Perekonomian, kemudian Menteri Keuangan, CEO Danantara, dan ada ini juga OJK. Jaksa Agung kan ada juga ya? Jaksa Agung terpisah ya? Oh, terpisah. Jadi mereka memastikan bahwa pengunduran diri itu tidak mempengaruhi bahwa apa yang terjadi 2 hari belakangan, penurunan bursa yang begitu tajam sampai hampir 10%. Itu dia memastikan bahwa pasar tidak perlu panik, investor tetap percaya karena fundamental ekonomi kita bagus. Gitu ya. Pergantian Dirut itu sesuatu yang biasa akan pulih kembali. Malah Menteri Keuangan Purbaya bilang mundurnya Dirut BEI ini suatu hal yang positif. Iya. Emang suka beda ya. Karena biar mengurangi saham gorengan katanya. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Betul. Kita tidak tahu, belum tahu behind the story dari sebuah pengunduran diri ini, dan tiba-tiba para pejabat berkumpul dan tadi CEO Danantara mengatakan bahwa kemungkinan Danantara akan punya saham di Bursa Efek Indonesia. Gitu. Oke. Jadi berarti BEI ini bukan BUMN ya? Dia itu kumpulan perusahaan. Bukan, iya. Karena dia pengelola emiten. Pengelola emiten ya? Betul. Jadi salah satu yang disoroti oleh yang orang sekarang ramai MSCI. Iya, MSCI itu Morgan Stanley internasional gitu. Bukan cuan Indonesia, bukan. Ya. Ini lembaga rating internasional yang menjadi patokan investor asing untuk menaruhkan uangnya di pasar bursa yang mana. Nah, dia mengeluarkan statement atau mengeluarkan itu? Dia mengeluarkan laporan dan sekaligus memperingatkan bahwa tata kelola harus diperbaiki. Salah satunya adalah free float. Free float itu saham yang diperdagangkan di masyarakat dari emiten. Free float itu di Indonesia 7,5%. Itu dinilai terlalu kecil. Karena jadi kalau perusahaannya sahamnya 1.000 misalnya, yang dijual hanya 7,5% dari 1.000 kepada publik. Artinya terlampau sedikit. Di negara lain itu, negara yang lebih maju katanya 30%. Iya. Artinya pasar malah ada yang langsung 40% mereka jual. 40%. Jadi itu rentan untuk dikendalikan harganya. Iya. Kenapa orang perusahaan Indonesia tuh dikit banget ngeluarin saham? Lah itu makanya MSCI melihat itu sebagai sesuatu yang perlu diperbaiki. Mungkin pengen jadi pengendali gitu. Nah, dikendalikan saham. Dikhawatirkan ada gorengan-gorengan. Dikhawatirkan ada mobilisasi. Betul. Atau ada sesuatu yang nanti membuat pasar saham jadi tidak sehat. Ya, gitu. Intinya gitu. Terus kalau itu tidak diperbaiki, nanti Mei nanti MSCI akan menurunkan rating dari emerging market ke frontier market. Itu artinya apa maksudnya itu?
Ya, Maksudnya gimana? dari yang sekarang sebenarnya emerging market Indonesia itu kan cukup gede ya. Malah lebih bagus dari Vietnam sebenarnya. Ya, itu kalau nanti tata kelolaannya tidak diperbaiki, ya pasti akan turun lagi. Jadi frontier itu. Nanti frontier artinya akan investor global itu akan melihat, oh cukup resiko, gitu kira-kira ya. Resikonya tinggi ya. Resikonya tinggi Oke, Mas. Oke. Kita lihat statement dari Pak Iman Rahman ini ya. Ya, Pengunduran diri beliau. Silakan Mas Teguh. Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan menyampaikan satu statement. Teman-teman juga udah ngikutin 2 hari terakhir bagaimana kondisi. Oh, nggak kedengeran? Kondisi market kita 2 hari terakhir, ya. Walaupun kondisi kita pagi hari ini membaik, saya ingin menyampaikan statement dan ini tidak ada tanya jawab bahwa saya sebagai Direktur dan Utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi 2 hari kemarin menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Saya berharap ini yang terbaik buat pasar modal. Semoga dengan pengunduran diri saya ini pasar modal kita jadi lebih baik. Saya nggak akan Q&A. Saya percaya bahwa ini bentuk tanggung jawab saya dan sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Mudah-mudahan kondisi kita yang pagi ini juga membaik akan terus membaik di hari-hari berikutnya. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi. Jadi sebenarnya Iman Surahman ini bukan Iman Rahman. Hah? Iman Rahman. Iman Rahman ini bukan orang baru ya. Dia Ya. ini senior, pernah di Dana Reksa, pernah di Pelindo, Oke. pernah di Pertamina juga gitu. Jadi memang punya rekam jejak yang lumayan panjang dan beliau Pengalaman ya. jadi di Rut B itu dari bulan Juni 2022. Ya. Jadi udah 3 tahun lah ya. Udah 3 tahun. 3 tahun. Sebenarnya kalau kita lihat pengunduran diri dia nih, kita cukup heroik ya. Maksudnya dia bertanggung jawab. Karena jarang ada pejabat yang berani mundur yang berani ketika mundur mempertanggungjawabkan masalahnya ya. Oke. Karena banyak juga menteri yang udah kerjanya kurang bagus, Nggak tetap mau mundur juga. nggak mau mundur juga gitu. Nah ini Biasanya- apapun alasannya, tapi pengunduran diri ini karena merasa Bertanggung jawab. trading halt kemarin dua kali ya, Hari berturut-turut. itu kesalahan dia, jadi dia merasa dia bertanggung jawab. Kita sih inilah apresiasi lah keberanian dia untuk itu. Oke. Sekarang bagaimana respon pasar? Apakah benar sudah sesuai dengan ketentuan dari lembaga rating MSCI itu? Ya. Terus gimana dampaknya terhadap pasar berikutnya? Apakah sudah cukup? Tadi sudah beberapa menteri menyatakan bahwa meyakinkan publik bahwa investor tidak perlu ragu, market tidak perlu ragu karena sudah akan melakukan perbaikan banyak hal. Ya.